Halo pemirsa BTV, Economic Update hadir untuk memberikan informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya Belinda Amanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Memasuki berita yang pertama pemirsa dilansir dari Kurs Bank Indonesia, nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.473 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda melemah 1 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan berikut catatan sepekan di minggu ketiga bulan September. Pada 18 September 2023, kurs jual senilai Rp15.443 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.290. Pada 19 September, kurs jual senilai Rp15.449 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.296. Pada 20 September, kurs jual senilai Rp15.457 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.304. Pada 21 September, kurs jual senilai Rp15.472 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.319. Pada 22 September, kurs jual senilai Rp15.473 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.320. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo menyatakan anggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara tidak mengalami kendala. Jokowi mengatakan progres Ibu Kota Negara baru masih sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN dapat menelan biaya Rp446 triliun. Jika sesuai dengan klaim pemerintah awal, anggaran negara untuk proyek ini hanya sebesar 20% atau sekitar Rp90,4 triliun. Dan sisanya akan dicari dengan menggunakan 2 skema, yakni kemitraan pemerintah dan badan usaha sebesar Rp252,5 triliun, serta investasi swasta senilai Rp123,2 triliun. Sejauh ini anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp66,89 triliun sudah habis untuk persiapan serta pembangunan sebagai infrastruktur penunjang IKN terutama berada di kawasan inti pusat pemerintah seluas 6.671 hektar. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di tanah air. Mulai dari pembangunan universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga tempat makan. Iya, kalau melihat tadi, saya lihat schedule dan target saya kira masih dalam target dan kita harapkan nanti setelah hujan turun, semua tanaman langsung ditanam semuanya, rumput mulai ditanam semuanya yang untuk upacara 17 Agustus dan yang paling banyak kita lihat adalah tanaman-tanaman endemik Kalimantan, tapi khusus untuk dua ringin kembar ini adalah memang ini simbol keagungan. Yang kedua, tanaman-tanaman yang berkaitan dengan bunga kan ini semuanya akan green dan khusus untuk istana warna bunganya nanti merah dan putih. Jadi terdesain, saya melihat ini terdesain, terencana, kemudian dilaksanakan dengan sangat detail. Setelah saya cek tadi ya. Untuk rencana lapangan upacara sendiri Ini ada pasar putihnya tadi di situ. Akan hijau gitu semuanya, bisa dipakai untuk upacara kurang lebih 8.000 orang. Itu ya kira-kira gedenya mungkin 2 kali istana. Kapasitasnya 8.000 orang. tahun depan nanti akan Iya. kawasan pemerintahan kan ada APBN ya Pak. Iya. Enggak ada masalah, ini tanyakan ke Menteri Keuangan.
tidak ada masalah. Jadi khusus untuk istana, kementerian, untuk infrastruktur dasar saya kira tidak ada masalah. Justru yang kita ingin dorong terus adalah groundbreaking sebanyak-banyaknya dari sektor swasta, dari dunia usaha, entah itu untuk university, entah itu untuk rumah sakit, mall, entertainment, kemudian resto, semuanya akan kita dorong sehingga muncul sebuah crowd yang itu akan keramaian itu yang akan memberikan kehidupan pada kota Nusantara. Iya, nanti akan groundbreaking lagi untuk campnya PSSI, training centernya untuk TC-nya dari PSSI yang di situ ada 6 lapangan bola, 6 atau 8 lapangan bola, dan kita harapkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Kemudian yang kedua, rumah sakit hari ini akan kita groundbreaking. Selama kunjungannya ke IKN, Jokowi meresmikan sejumlah proyek, termasuk Hotel Nusantara, sebagai bagian dari investasi konsorsium penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Presiden juga meninjau pembangunan kantor Presiden IKN dan melakukan pemasangan bilah pertama Garuda. Presiden juga melakukan peletakan batu pertama untuk pusat pelatihan nasional untuk sepak bola yang didanai sebagian oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA.